pas banget ngelihat Dinda ke center itu sih ada Kunti sih. Oh no. Kamu ikut. Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasya Ramzi dan juga ada Acong. Dan gue Evan. dan balik lagi ke CHTT. CHTT kali ini kita Banyak bintang tamu. Rame ya, bisa tamu itu bosnya tuh di bawah gitu. Kalau ini khusus kan CHTT tema tongkrongan kami. Jadi aku nih udah pakai lipstick merah banget, lipen. Kenapa tuh? Kenapa itu? Tadi yang make upin. Oh iya. Siapa? Ada. Boleh perkenalkan dulu. Siapa namanya? Nama gue Adinda Priyana. Ini sorry, sabar. Neng, Empok kasih tahu nih, nongol di depan kamera sini, tuh kenal cuma halo Dinda, nggak usah pakai umur, nggak usah pakai usia, tinggi badan berat. Sio. Neng, namanya ini siapa ya? Dinda. Dinda. Oh Dinda. Ini guys, kalau kalian mau tahu kalau aku dan geng, kalau kita bikin kuku-kuku cantik dan juga lashes gitu pasti di Dinda, karena dia tuh umur berapa? 22. Umur 22 bisa tiga-tiganya. Apa aja, Cong? Lesus. Nah, lashes tuh apa? Lesus. Extension. Last sleeve sama kutek-kutekan. Kok kutek? nail art dan sebagainya. Terus dia juga bisa Bisa lesus. make up, kok make up 3. make up sama air gel. Iya. Tapi aneh banget, masa udah bisa semuanya murah banget. Murahnya dia 95.000 doang. Iya, serius. Karena dia udah treatmentin kita sekeluarga, makanya kita izinin dia promo di YouTube. Promoin. Karena dikasih diskon gede. Kasih diskon. Nah sebelahnya Dinda ada siapa? Ada abangnya. Salah Ini ya. abangnya Dinda. Oh, mati naik art ya. Yang megangin tangan. Jadi kalau Dinda butuh kayak, aduh butuh model tambahan nih, dia udah gini. Oh. Siap. Udah siap kan? Udah siap. Kenalin diri. Halo, nama gue Umur. Berat badan. Pengalaman. pengalaman kerja. Kita mau ngebahas tentang pendakian gunung. Gunung apa? Ayo Dinda. Evan jago. Gunung apa? Ya banyak, gunung-gunung di Pulau Jawa juga banyak. Contohnya beri 9 contoh. Semuanya tuh di Pulau Jawa. Gunung Sindur. Sindu. Itu bukan nama daerah. Enggak ada kan, Jan? Nama daerah. Betul deh sih. Gunung Sahari. Gunung Merbabu, Gunung Merinjau, Semeru. Iya. Jani. Pantesan ada lu banyak fansnya. Gue gak pernah naik gunung soalnya, karena Tapi hujan dengan orang gunung. PI juga nggak pernah naik kan, tapi tahu. Tapi takut juga sih. Tuh. Orang bilang tapi tahu, bukan tahu. Tapi ya kayak gitu, intinya ada banyak gunung dan kebetulan dua pasangan ini, bukan mereka ya, dua pasangan ini tuh adalah pasangan yang suka banget naik gunung. Nah, coba cerita naik gunungnya. Mau mulai dari mana dulu nih? Iya. Siapa duluan nih? Emang kan sesering itu naik gunung, Kak? Ditanya dulu berapa lama, berapa kali. Berapa gunung yang udah dinaikin? Kalau Dinda baru 3, tapi kalau Eno udah lumayan banyak sih. Kalau Eno udah berapa kali? Ya, 10 lebih kali ya. 10 lebih ya. Gunung apa aja tuh? Hampir semua gunung di Indonesia. Kira-kira Paling tinggi deh, paling tinggi. Rinjani kali. Oh, Rinjani Papua ya? Waduh guys yang nggak tahu peta Indonesia nih. Bisa bocor. Makanya buka peta Indonesia jangan Google Maps doang. Google Maps. Tapi kalau Rinjani itu berarti jauh lebih susah lah ya. Bisa dibilang sih karena treknya pasir juga buat ke atasnya. Aku tahu tuh, Ojan pernah nggak sih ke Rinjani? yang 5 Belum. cm. Rinjani di mana sih? Film 5 cm. Oh, 5 cm Semeru. Semeru. Nah itu yang kita Yang naikin di bareng. Papua apa? Yang di Jayawijaya. Oh Rinjani itu di daerah mana? Di Bali. Lombok. Iya Lombok. Lombok. Itu lumayan, itu 2 gunung tertinggi kan? Masuk gunung tertinggi di Iya, Indonesia masuk kan? gunung tertinggi di Indonesia. Itu kamu sampai ke puncak. Sampai Keren banget. Umur berapa? sekitar 19 tahun kali ya. 19. Trekkingnya berapa lama?
trekkingnya 3 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam gitu. Itu jadi 3 hari itu udah dari pas nyampe Rinjani titik awal. Iya sampai turun dari 3 hari. Oh berarti 3 hari itu sudah naik. 3 hari kan naik turun. Kirain 3 hari naik gitu. Trekkingnya sulit karena pasir. Iya, karena kalau kita nanjak, misalkan kita nanjak 3 kali nih, terus turun, sorry, turun lagi sekali. Aduh, kayak Kita dari 3 kali, turun sekali. Naik 2 kali, turun 3 kali. Tetap itu bagus. Jadi kita naiknya kapan? Udah tremor makin tremor dulu. Nggak dulu. Enggak gini, naik 3 kali turun sekali, pertanyaannya berapa langkah? Turun. 3 langkah turun 1 langkah. Itu emang ketentuan wajib. Karena pasir kita. Karena treknya naiknya. pasir. Oh jadi emang udah wajib tuh udah dikasih tahu sebelum kalian naik atau Bukan wajib emang Emang ada licin. Karena Iya, merosot ya. iya, Naik karena merosot gitu karena. Iya. Ini kalau mau ngomong angkat tangan dulu. Sampai. Berarti itu trekkingnya lumayan sulit karena kalau kalian udah naik 3 langkah itu wajib atau kayak udah pasti turun 1 langkah atau 2 langkah Iya. karena memang karena treknya pasir itu kan. Iya, betul. Tapi pertanyaannya kalau ini berbau horor. Sebenarnya kalau ngomongin gunung kayak yang kita biasa bahas ya, Cong, gunung itu adalah tempat yang paling yang dihindarin lah. Kalau buat orang-orang yang bisa ngeliat karena kan emang penguasanya juga udah beda lah Orang-orang tingkatannya. biasa bilang gunung tuh tempat buat anak jin. Tempat jin buat anak. Tempat. Tempat buang. Kita tuh tadi udah mau dapat vibe horror. Terkenalnya kalau gunung itu adalah tempat jin buang anak gitu. Nah kalau berbau horor, menurut Eno karena udah lebih dari 10 gunung yang paling kamu bisa, yang kayak ibaratnya, aduh gue cukup 1 kali aja deh nanjak, itu gunung apa? Kemarin sih gak bisa barusan ke Semeru sih paling. Iya, itu. Semeru bareng sama Dinda Iya ya? bareng sama Dinda. Itu Karena punya serem apa pengalaman karena Kayaknya itu 1. nomor urut apa? Yes please. Ya. Oh iya. Itu ke Semeru tuh karena takut, karena serem apa karena capek? Itu aja sih pertanyaan aku. Kan pertanyaan gue emang udah horor. Oh iya. Oh karena horor apa bukan? Kenapa? Alasannya kasih tahu ke kita. Maksudnya buat teman-teman mungkin ada pengalaman sama ya naik ke Semeru ternyata kayak udah deh cukup 1 kali gitu. Kenapa? Kalau Eno? Ya pertama kan boleh dari pertama nggak sih ceritanya? Boleh banget. Kalau dari kelima itu Iya. Rukun imanannya dari pertama. Ya, jadi Ayo. pas itu ke Semeru karena nurutin BM-nya dia nih ke Semeru. BM Yayang. Iya. Ayang. Terus atau apa? iya. Terus abis itu emang kan kalau Semeru itu kan nggak bisa kayak 1 atau 2 orang, kita harus per kelompok gitu kan. Karena ada Satu minimal. kelompoknya tuh Iya. berapa? Minimalnya. Minimal tuh 4. Setahu tuh ya waktu itu ingat Kalau minimal lebih tuh segitu lah 4. Minimal tuh 4 orang. Dan abis itu gimana caranya kan kita biar naik Semeru kita harus cari teman dong ya kan. Terus pas kita akhirnya dia speak up di kayak story gitu nyari teman gitu kan. Cewek. Iya dan akhirnya sebelumnya kita bukan ke Semeru, ke Prau, terus ke Semeru gara-gara temennya dia ngajak ke Semeru. Berapa hari tapi kalau Semeru? Sama sih 3 hari? 3 hari ya. Iya, 3 hari. 3 harian ya. 3 hari 2 malam di sana. Sama gue izinin gue di gunung. Gue pulang 1 malamnya diteleponin. 3 hari 2 malam. Terus habis itu kita udah nih berkumpul, tiba-tiba temannya dia ngajak temannya lagi dan akhirnya pas kita ketemu di situ dari teman-temannya dia nggak ada yang pernah naik gunung. Oh jadi itu Pemula. first time-nya mereka Iya. untuk naik trekking yang lumayan ya. Semeru itu lumayan loh, maksudnya untuk gila Pemula. Itu harus yang udah sering kan. sih. Lu diem deh, lu gak pernah naik gunung. Dan akhirnya pas saya tahu kayak pas gue tahu kayak ini nggak ada yang nggak ada yang pernah. Akhirnya gue ngajak teman gue ada 1 yang udah ke Semeru juga ya kan. Terus habis itu kita udah buat perjanjian nih kalau misalkan ada yang ngelihat atau gimana gitu ini denger atau gimana Gak boleh diceritain. jangan diceritain kan, dan diem aja cukup dia dulu yang tahu, kecuali kalau udah sampai bawah kan. Dan akhirnya kita pecah di kalau nggak salah di ini ya di Cemoro Kandang tuh Iya, kita pecah di Cemoro Kandang. yang arah ke Namanya Kalimati. Cemoro Iya. Arah Kalimati. Kalimati. Iya kita maghrib kita trekking. Semeru tuh berarti yang dari Bromo kelihatan ya gunungnya. Iya dari Bromo Iya, dari kelihatan. Bromo Iya kan? kelihatan. Kelihatan kan Semeru ya. Terus Terus habis itu emang pertama kali banget kan
teman gue yang udah tahu trek Semeru dia duluan. Karena dia buka tenda karena udah takut kelamaan kan. Emang tim kita jadi kayak kelamaan. udah gue duluan aja nih buat Iya, nyiapin. buat buka tenda karena yang pemula-pemula ini kecapean segala macam. Akhirnya gue yang bisa dibilang backup gitu kan. Dan pas itu Pas maghrib, ya. Pas banget maghrib kan kita berhenti. Karena kan emang azan kan kita emang berhenti kan. Nah, terus di situ stop. Nah, di situ temen aku yang cewek itu tiba-tiba nunduk gitu kan. Tiba-tiba nunduk terus pas diangkat itu dia nangis. Tapi nangisnya pertama tuh pelan. Terus pas lama-lama kenceng. Iya sampai kayak gitu banget. Nah, akhirnya dia tuh bener-bener kayak nangisnya tuh nangis yang kayak mukanya tuh udah beda banget. Dinda liat tuh kayak udah bukan Aisyah banget, udah bukan teman Dinda banget. Sampai akhirnya tuh dia makin lama makin kenceng. Nah, akhirnya tuh kan ada teman kita tuh yang bisa buat Paham lah kayak gitu, kayak aku nih. Nah, terus tiba-tiba udah bisa, terus dia kayak bertanya-tanya, "Nih gue kenapa? Kok gue nangis? Kok gue kayak gini?" Oh, jadi dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dia Maghrib. nangis. Maghrib itu pas banget azan maghrib. Oke. Terus Nah, terus kalau Dinda pribadi kan emang kalau di gunung itu kan nggak boleh. Kita kan trek malam, kena bagian trek malam buat ke Kalimati. Nah, di situ kan emang treknya lumayan karena kita tuh pas mau ke Kalimati cuman kita doang, tim kita doang. jadi nggak ketemu sama rombongan lain di situ. Biasanya kan bareng-bareng. Nah, terus tiba-tiba udah diarahin sama yang udah biasa naik gunung, dibilang, "Din, kalau misalkan naik gunung, senternya tuh dikebawahin jalan, nah kan, jangan dicari-cari gitu." Nah, nggak tahu tiba-tiba tuh di situ Dinda kepo banget kayak, "Emang ada apaan sih? Emang ada apaan?" Nah, di situ salahnya. Iya, tapi Dinda tuh kepo karena bukan kemauan Dinda, ngerti gak sih? Kayak bener-bener nggak tahu, dia tuh tiba-tiba kepo sendiri. Padahal dia tuh penakut. Ada sesuatu yang ayo dong lihat kesini. Iya, ayo dong. By the way guys, kebetulan mereka berdua nih mau kesini tuh dua-duanya udah tangannya dingin karena mereka nggak kita bolehin pulang, dan kedua mereka tuh penakut. Jadi nggak berani untuk cerita kayak gini. Mereka udah kayak harus nyiapin mental 3 hari 2 malam lah. Ya terus tiba-tiba pas itu sekitar jam 8-an sih, Dinda ingat banget. Nah, terus Dinda mulai tuh cari-cari tahu kayak senternya Dinda ke kanan, ke kiri, ke depan. Nah, tiba-tiba pas Dinda mau ngelangkah kan ada batu. Pas Dinda mau angkat batu, Dinda tiba-tiba kayak ngeliat ke sini. Pas banget ngeliat Dinda ke senter itu sih ada kunti sih. Beneran. Tapi di pohon. dia tuh deket banget pohon. Pokoknya Dinda ingat Tapi banget. kayak posisi dia, misalnya ini pohon, berarti posisinya dia lagi ngeliat ke kamu kan? Iya, turun. tapi dia bener sumpah. Dia tuh kayak nggak Asli napak. tahu. Bener-bener nggak napak. Cuman dia tuh kayak tinggi gitu loh, Kak. Tinggi, bener-bener tinggi. Posturnya nggak kayak manusia. Enggak, bener-bener nggak kayak manusia. Tapi pas abis itu kan Dinda turunnya lagi. Pas Dinda kayak gini lagi, hilang. Dia langsung hilang. Terus Dinda dalam hati Dinda sambil kan baca doa. Pas Dinda menunduk lagi, Dinda kesini lagi, dia muncul lagi. Tapi dengan posisinya dia agak makin deket. Iya, kayak malah nyamperin. Ya, karena mungkin- dia sadar, dia udah menotis gitu keberadaannya. Terus Ya terus akhirnya dia jalan di situ. Dinda udah dijagain kan sama yang bisa tuh, sama yang bisa yang tadi dia bilang bisa ngusir setan itu. Dibilang udah terus jalan. Di situ muka Dinda udah pucet. Dia juga udah bilang udah istirahat dulu. Tapi di situ Dinda tetap kekeh pengen jalan terus deh pokoknya. Nah, bener aja pas Dinda jalan lagi 5 menit atau selang 10 menit setelah Dinda lihat itu, di samping Dinda Poci sih. Cuman dia agak jauh jaraknya. Cuman kelihatan kayak banget. di antara pohon-pohon kan? Iya, di antara pohon-pohon, tapi jarak tuh kayak ya lumayan jauh, tapi kelihatan pas dia kayak gini tuh wah kelihatan banget. Makanya dia di situ muka Dinda langsung kayak bener-bener beda banget, sampai Dinda tuh kayak ngomong ke semuanya istirahat dulu please. Tapi di satu sisi lain Dinda tuh kepo banget. Kayak nyari tahu mereka, ngerti gak sih? Padahal di situ Dinda takut. Nah, pas udah nyampe di Kalimati, Itu jam berapa kira-kira? itu kita sampai Kalimati jam setengah 12 Iya jam segitu. Iya, jam setengah 12. Jam setengah 12. Artinya Malam. di gunung itu guys, kalian bukan kayak kalian jalan keliling komplek ya, Iya. nggak ada lampu sama sekali. Jadi lampu dan penerangan itu dari kalian dan ya penerangan kalian tergantung kalian bawanya apa. Misalnya kayak dia kan suka bawa kompor, lampu minyak. Karena mau lighting dong. Gue juga. Iya kayak gitu kan. Terus pas nyampe di Kalimati tuh di situ emang udah, maksudnya Dinda nggak ngerasa ada apa-apa sih, cuman temen Dinda yang si Aisyah itu dia ngerasa kayak ada yang bener-bener ngikutin dia. Lagi Aisyah kenapa naik gunung? Kenapa dia main film? Aisyah gila. Salah. Beda Aisyah. Terus. Nah di situ dia bilang, nah salahnya tuh di situ dia bilang sama Dinda, Din kayaknya, iya dia nangis lagi di situ Kak.
Di situ Pas dia nangis kalian lagi. istirahat tuh? Pas banget baru sampai Di Dia kan- Kalimati? Di Kalimati itu dia nangis lagi. Terus tiba-tiba dia bilang, Din kayaknya ada yang ngikutin gitu-gitu. Udah Dina kan sendiri takut ya. Udah jangan kayak gitu, nanti aja ceritanya. Dia terus-terusan cerita ke Dinda sampai akhirnya tuh Dina ini lagi kayak ngebayangin ke bawah. Nah pas sampai situ ingat banget Dina mau makan, Dina mau pipis kan ke belakang. Bener diliatin lagi sama si Kunti yang tadi Yang lagi. tadi. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya, bikin Dina penasaran, tapi dia tuh kayak ngikutin gitu loh Kak. Tapi yang keduanya itu yang di Kalimati dia agak jauh. Tapi nggak sedekat yang Dinda Yang lihat. awal kamu nyenter ya? Dia agak jauh tapi langsung hilang lagi gitu. Ternyata teman Dinda si Aisyah ngeliat melihat juga. yang sama. Berarti jatuhnya kamu dan tim kamu udah ngeliat bareng. Iya sih. Cuma ya udah tahu kan Saling diikutin. diam gitu. Kalau Saling Eno, Ya paling kalau kita lagi ke track ini kayak dia juga kamu kan backup. Berarti posisi kamu paling depan atau belakang kalau backup itu? paling belakang. Iya, dia belakang. Paling belakang. Buat masih nggak keluar dari Iya, track dari ya? jalur juga. Ih, amit-amit aku Terus sampai nggak kayak bisa nge-track sih. gitu kadang-kadang kayak segabut itu kayak ngeliat kayak Kunti bundar-mandir gitu doang. Oh iya? Iya dia soalnya bisa Terus kayak ada kayak teman pas itu ngeliat kayak dia bilang kayak stop dulu kayak ada pendaki pengen lewat gimana. Dan itu terus sebenarnya kagak ada, Nggak ada pendaki. lewat. Terus Jadi kayak kalian ngeliat tuh kayak lagi ada yang mau lewat nih. Jadi Iya. kalian stop biar Iya, ngasih kita jalan stop, kan. kita ngasih jalan. Pas kalian stop nggak ada apa-apa. nggak ada yang Nggak ada jalan. apa-apa. Jadi ya udah saling tahu, ya udah kita jalan lagi aja gitu. terus Seringan sih kayak gitu. Pendaki lewat. Tapi itu biasanya bisa dibilang itu pasar setan. Karena kan pasar setan itu benar aktivitas sih. mereka biasanya di atas gunung atau di daerah pantai. Itu pasti di jam-jam tertentu itu mereka jauh lebih aktif. Terus ya kan kalau misalkan kita sebelum jalan tuh kita kayak berhitung dulu kan. Kayak Dinda misalnya absen gitu loh, absen lama. Nah, terus coba ada yang jawab satu lagi. iya bener. Kita itu bersebelas ya? Iya kalau nggak salah. Iya kita bersebelas. Nah di sini kalau kata orang kan kalau misalnya naik gunung itu nggak boleh ganjil. Nah di situ tuh kayak yang paling belakang waktu itu Bang Levi ya. Yang pas turun apa naiknya? Pas naik itu kayaknya Bang Levi. Pas Terus naik aku lah, kalau Lepi paling atas kan buka. oh iya, nah, pokoknya pas kita absen angkat tuh 11 10 gitu tiba-tiba ada yang jawab pas ke 12-nya. 12. Tapi suaranya tuh nggak semuanya denger. Dinda denger, Aisyah denger, sama temen dia nih ada 2 denger juga. Dia ngomong 12 tapi cewek. Oh. Tapi suaranya tuh kayak cuman kayak bisikan gitu loh Kak. 12. Kayak di kuping kalian kayak doang. 12, tapi nggak semuanya denger gitu. Itu sih. Kalau misalkan oh iya pas kita naik ya, si Aisyah lagi. Kita kan Tapi sih sabar. Maksud aku, wah ceritanya menarik gitu. Iya santai dong. Preminya dikagetin. Terus. iya pas naik ke atas, kita kan mau naik ke Mahameru tuh, mau naik ke trek atas. Nah di situ si Aisyah tuh tiba-tiba Tarik sakit. nafas. Buang, tenang. Di sini gak ada yang gigit. Terus tiba-tiba dia tuh sakit, dia bilang sakit perut kan, dia bilang. Terus habis itu, tapi di situ dia beraninya ngomongnya ke Dinda doang. Pokoknya si teman Dinda tuh yang cewek ini tuh kalau ada apa-apa tuh beraninya ngomongnya ke Dinda. Yang si cewek ini yang waktu itu yang Dinda bilang nangis. Aisyah. Si Aisyah itu. Bilangnya Aisyah kan dia udah tahu namanya tadi. Ini siapa lagi nih? Di siapa lagi nih? Gitu. Jumile. Iya, nah, terus dia di situ akhirnya sakit, muka dia emang udah pucat banget sih. Terus dia bilang dia nggak kuat untuk naik ke atas lagi, udah nggak ikut ke puncak. Akhirnya dia tuh dianterin sama teman Dinda yang 2 cowok itu. Turun Akhirnya ke dia turun bawah. ke bawah. Terus di sana sih dia di tenda sendirian. Siapa? Di tenda Itu yang sendirian. gue Capek. Dia di tenda sendirian. udah lagi dimakan setan. Soalnya pas dia tawarin Dinda mau temennya atau enggak, terus dia bilang nggak usah. Tapi ternyata dia di temen pas berapa jam tuh pas malamnya itu dia sendirian. Tapi pas udah mulai pagi dia ditemenin sama pendaki lain yang cewek. Pas tahu dia tuh sendirian di situ. Berarti malam berarti dia Iya, kita naik jam 1 pagi. Nyampe di atas itu sekitar jam 7-an. Harus Itu ngejar kalian 6 jam itu emang jalan kaki Iya, doang? itu jalan kaki. Gak ada ojek gendong. Ujuk gendong yang bojek keburu tulangnya. Kita tulangnya udah keluar. Udah Gitu. Kita istirahat tuh kayak cuma 2 menit, duduk bentar atau jangan Wah, duduk. aku fix nggak mungkin bisa sih. Karena kalau di Mahameru itu batasnya itu jam 10 tuh para pendaki tuh harus udah turun semua. Karena tuh kabut di atas. Makanya kita tuh ngejar waktu biar jam 7 atau jam 8 tuh udah sampai atas.
jam 10 tuh kita udah mulai turun karena itu kalau misalnya kita di atas jam 10 itu udah kabut dan kita buat turun tuh susah karena kanan kirinya itu jurang. Dan sebenarnya juga nggak diharuskan sampai puncak juga. Yang nggak diharuskan sampai puncak, kita paling dibolehkan di Kalimati. Kalau Sampai di Kalimati. atas puncak udah bukan tanggung jawab itu. Dari pihak Semerunya. Setahunya sih kayak gitu. Karena emang bahaya sih. Banyak korban soalnya di Semeru. Pertanyaan gue, kenapa lu berdua sampai puncak? Enggak sampai puncak sih. Kita nggak sampai puncak banget, tapi kita 2 jam hampir sampai puncak. Udah hampir sampai puncak karena emang udah treknya udah bikin Parah banget, karena itu pusing jurang banget. Jurang Oh, iya. bener-bener Bener jurang, jurang. terus petak gitu, bawahnya Oh jurang. no. Dia tuh Rata-rata korban yang sampai puncak tuh korbannya tuh apanya? Biasanya jatuh, namanya blank Blank. 95 ya kalau nggak salah ya. blank, Sorry, punya kalau area blank gitu deh. Iya. Itu Rata-rata sering tuh pendaki. kejadian. Iya, sering kejadian. Meninggal sih. nggak kalau jatuh? Meninggal, bener meninggal. Karena kan jurang, Pri. Tapi tunggu, pertanyaan aku ini di luar dari kasus yang tadi, gunung yang paling rendah dan paling cepat sampai ke puncak tuh gunung apa? Gunung Gede ya katanya. Gunung Gede lumayan sih kak. Perahu. Iya. Aku Perahu belum ya, pernah naik paling- perahu tapi dia pernah di perahu. Gunung apa yang lo pernah ngajak ke Yufris? Kita naik Iya, itu perahu. Perahu itu berapa jam? Iya itu enggak, ya 3 sampai 4 jam sih. Tapi rame. Tapi lumayan rame karena di perahu tuh udah kayak tempat wisata jatuhnya sih. Udah kayak bukan trek pendakian yang Oh, gunung jatuhnya tempat banget. wisata, Iya, ya. karena udah banyak direnov gitu. Kalau Frisly pernah Gunung Bromo dulu. Ya itu aja susah banget, jam 2 naik. Beneran jam 2 pagi, kita jam setengah 2 tuh udah naik apa? Mobil jeep. Iya, naik mobil tapi. Habis itu baru jalan kaki. Jalan. Beneran. Itu Alif aja udah bawa oksigen di tangan kanan, tangan kiri dia bawa kipas. Beneran. Lanjut lagi. Lanjut. Untuk gunung apa tadi, Semeru ya? Iya Semeru. Semeru berarti itu pengalaman pertama apa kedua? Kedua. Ketiga itu terakhir dia naik September tahun kemarin baru naik. Oh, baru ya? Baru naik tahun kemarin Udah 3 kali naik. September. Iya. Oh, tapi kan dikatanya tuh ada ya gunung yang serem itu, maksudnya yang terkenal mistis itu gunung apa? Apa aja namanya, Jen? Kawi ya apa? Lawu ya? Lawu. Iya. Nah, itu pernah naik. Enggak berani sih kalau Lawu. Karena kalau gue juga kalau misalkan ke gunung dicari dulu nih mistisnya apa dulu nih. Iya, karena gue karena- takut soalnya. Kalau karena misalkan Lawu kan terkenal, kalau gue kan. takut, gue kayak kapasitas gue aku nggak berani deh kayaknya, nggak usah ke situ. Tapi kalian pernah denger nggak dari teman-teman sesama pendaki yang punya cerita lebih parah? Contohnya mungkin diajak anak kecil, om pergi, iya. Karena temenku tuh ada yang kayak gitu. Jadi katanya pas dia lagi istirahat, lagi cerita gunung, terus juga si temanku tuh ngejawab gitu kan, gue juga punya tuh, inget banget gue lagi istirahat, dia lagi bener-bener istirahat biasa itu, dan itu lagi sore. Dia ngeliat pertama nenek-nenek turun. Terus dia kayak nek gitu. Tapi dia baru mikir, ini setinggi ini masa nenek-nenek turun sendiri? Nggak mungkin kan. Tapi dia kayak yang kalian bilang, ketentuannya adalah tidak boleh cerita sampai nanti turun gitu. Nah terus sampai akhirnya dia baru sadar lagi pas istirahat, tiba-tiba anak kecil lewat gini, kak ikut yuk kak, ditarik dan dia ngikut. Dibawa, berhenti di bawah pohon. Nah pohonnya itu katanya ada kayak kain dililit. Iya. Itu di Semeru juga ada sih. Itu di Beberapa pohon tuh memang ada kainnya ya. Itu biasanya kayak sakral gitu, nggak boleh. Iya kan, nggak boleh diapa-apain kan, nggak boleh. Rantai Kalian nggak juga. boleh bikin tenda di sekitar situ, nggak boleh istirahat di situ, itu kan ketentuannya. Nah itu temenku tuh diajak berhenti di situ, Di pohon yang di pohon yang itu, terus baru ketemu 3 jam baru ketemu temen yang lain. Selama dia di pohon itu tuh ngapain? Iya pas baru sadar dia manggilin temennya, dan temen-temennya juga nyariin dia. Ternyata mereka tuh jaraknya nggak jauh, tapi katanya suara teriakannya nggak kedengeran sama sekali. Jadi kayak disembunyiin lah. Oh. Berarti dia nggak sadar. itu bener sih. Dan Dia Baping- sadar, Baping dia tuh sadar loh. karena dia ditarik anak kecil. Kak ikut Terus yuk begitu kak, udah ikut sampai yuk. di depan pohon itu, dianya ngapain? Ya anak kecilnya lari ketawa. Terus dia cuma diem aja. Dia baru sadar kayak, waduh, ini kan pohon yang larangan dari bapak-bapak di bawah, katanya nggak boleh berhenti, nggak boleh apa. Ya tapi gimana dia kepisah dari yang lain? Udah kena. Udah diem aja, teriak-teriakan nama temennya doang, kayak misalnya Andi sebut-sebutin nama temennya, terus bunyiin fluid gitu. Katanya temen-temennya yang pada nggak denger, Iya. Itu ada emang. tapi sering kan Oh, itu jatuhnya ditutup setan ya apa? disembunyi. Disembunyiin setan. Dan editor kita pun pernah kayak gitu, si Baping Alvin sama dia waktu naik di Gunung Gede Pangrango, sama kepisah cuman yang kayak Evan di depan misalnya ketutup kabut yang cuman sekelibat, tiba-tiba hilang semuanya. Tapi itu juga banyak ya. Nah, terus si Alvin itu dia ngeliat ada bapak-bapak di situ, dia nanya, "Pak, ngeliat teman saya nggak yang jalan duluan?" Terus bapak-bapaknya tuh nggak ngomong, cuman kayak nengok doang gitu. Nah, terus Alvin tuh mikir kayak,
mungkin ya udah dia pengen diem aja nggak mau ngomong. Pas Baping jalan, Nengok Baping lagi. nengok ke belakang udah nggak ada. Dan gak lama akhirnya ketemu rombongan. Tapi untungnya tuh masih ketemu sih ya, temenku juga untungnya masih ketemu, apalagi dia cewek kan temenku. Jadi kayak masih dilindungin lah gitu ya. Tapi kalian kalau misalnya naik gunung berarti kalian kan penakut. Kalian udah terima dong, udah siap dong sama Udah sih resiko-resikonya. ya. Yang penting sih jangan kayak kita ngelanggar aja sih dari kayak kita ngomong kotor atau kan. Gak boleh metik-metik sembarangan juga kan. Walaupun juga tamu. Iya kan. Jadi juga pernah juga pas kita balik dari turun dari puncak ya. Iya. Itu kita diarahin tuh sama burung gagak gitu. Iya, Ya. kita di situ berdua, aku sama dia berdua doang kan, karena di situ kita ditinggal, karena teman kita tuh ada yang naik sampai puncak, sampai Mahameru. Di situ kita berdua doang, terus ditemenin sama bapak-bapak, dikasih minum gitu-gitu kan. Karena di situ posisinya kita kedinginan juga lumayan, karena kita bener-bener berdua doang kan di situ, nggak ada diem pendaki doang. lain. Kita berhenti tuh di dekat jurang, bener-bener di dekat jurang, karena kan treknya cuma satu lapak gitu doang kan. Mau nggak mau kita tuh harus berhenti di situ. Nah pas nyampe situ tiba-tiba kita nggak tahu lewat mananya turunnya, terus tiba-tiba ada burung gagak, warna hitam ya. Iya. Ya gagak kalau warna pink namanya. Itu burung Itu Namanya ayam-ayaman SD. lovebird. Jadi ayam-ayaman. Terus dikasih tahu bener-bener sampai bener-bener kita balik ke tenda. Dan Tapi itu ya, kita sendiri doang yang turun. Nggak ada bertiga pendaki doang. lain. berarti iya. Dan gue juga ngerasa kayak ada yang ikut gitu. Gue Kayak ngerasa ngedenger langkah. kayak ngikut kayak yang gue rasa sih kayak dia tuh kayak maaf ya kalau salah kayak kayak korban-korban. Karena emang setelannya tuh pendaki. Dia ngeliat pendaki. Oh ngeliat. Dia ngeliat. Gue ngerasa kayak gitu sih. Terus habis itu kayak setiap kita jalan tuh dia ngeliatin kayak pengen ikut gitu. Oh, pengen turun. Kayak pengen turun karena yang Mungkin itu meninggal di atas kali ya kak. Makanya dia tuh kayak pengen turun bareng gitu loh, ada temen. Karena di situ kita juga cuma berdua. Gitu. Untungnya tapi kalian ketemu burung gagak dan Iya, akhirnya kita bener-bener ngikutin burung gagak karena kan dia belum pernah naik Semeru juga kan. Jadi kita tuh kayak rute Pertama turunnya kali tuh itu. rute turunnya tuh kayak agak bingung karena teman kita tuh yang udah teman pernah. dia yang udah pernah naik dia sampai puncak. Sampai puncak cowok berempat ya. Berempat ya? Iya. pertanyaan aku kalau misalnya nih kalian nggak nyampe puncak terus kalian mau turun tapi nggak mau turun duluan berarti nunggu aja tuh di situ. Iya, nunggu nunggu. Pilihannya ada cuma pendaki gitu. lain. Iya. Iya. Tapi pasti ada pendaki naik juga. Pasti ada Pasti tapi ada. pasti bakal Kalau lama ternyata pendakinya bukan orang. iya bukan orang yang kalian ikutin. Ya udah, Allah alam. Udah kalau sampai bawa nggak apa-apa ya. Iya kalau yang bawa ya udah makasih. Kalau tiba-tiba Bener-bener. gue dibawa. Tapi iya temen si Leo tuh juga pernah loh diikutinya sama guguk sama anjing. Dikasih tahu Jadi diarahin gitu sampai bapak-bapak di sana wah beneran ketemu si anjing itu anjingnya berarti baik loh itu udah ketemu sama penguasa gitu. Sampai Leo kayak hah berarti anjing yang tadi bukan dong enggak katanya itu punya tuannya. Jadi alhamdulillahnya dianterin Bali sampai turun bawah. sampai bawah. Iya bener. Tapi iya nggak sih kalau naik gunung tuh selalu dikasih jalan apa? Tergantung, Gue tuh tergantung suka loh. sering lihat di TikTok gitu ada yang nanjak ngikutin burung gagak gitu lewat jalan-jalan sempit tapi sampai. Iya, Pernah gue lihat. Iya. Itu tandanya itu kalau kata orang-orang Diizinin ya? kan disambut dengan baik. Oh, ih gue naik gunung iya, gitu tuh bener, pas iya, naik iya. Ciremai, ih gue gini-gini kan naik Disambut dengan baik. Digendong. Enggak, Enggak dia dibopong. Pakai keranda.